bukan milik kita. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Lo nggak ngalamin sih, Di. Enak bisa bicara kayak gitu. Tapi gue nggak bisa nerima semua ini. Tuhan tuh nggak adil, tau nggak? Kenapa semua ini harus terjadi pada diri gue dan pada keluarga gue? Istighfar, sis. Allah itu maha adil. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Atas apa yang terjadi sama keluarga kamu, itu adalah sebagian ujian dari Allah. Ujian? Tapi kenapa ujian yang ditimpakan kepada keluarga gue terlalu berat? Rasanya gue nggak akan pernah bisa menerima kenyataan ini. Sis, Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak dikatakan beriman jika hambanya itu belum diuji. Iya, tapi kenapa kebahagiaan ini cepat berlalu? Sampai detik ini, gue masih nggak bisa percaya, Di. Bokap nyokap gue cerai. Sis, hidup ini adalah realita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Hari ini kita kaya, besok kita miskin. Atau sebaliknya. Harta itu hanya titipan Allah, bukan milik kita. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Lo nggak ngalamin sih, Di. Enak bisa bicara kayak gitu. Tapi gue nggak bisa nerima semua ini. Tuhan tuh nggak adil, tau nggak? Kenapa semua ini harus terjadi pada diri gue dan pada keluarga gue? Istighfar, sis. Allah itu maha adil. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Atas apa yang terjadi sama keluarga kamu, itu adalah sebagian ujian dari Allah. Ujian? Tapi kenapa ujian yang ditimpakan kepada keluarga gue terlalu berat? Rasanya gue nggak akan pernah bisa menerima kenyataan ini. Sis, Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak dikatakan beriman jika hambanya itu belum diuji. Iya, tapi kenapa kebahagiaan ini cepat berlalu? Di saat kami membutuhkan kasih sayang papa, tapi dia justru pergi dengan wanita lain. Aku benci papa, aku benci mama, aku benci laki-laki. Siska, Siska, kamu mau keluyuran lagi ya? Iya, memang kenapa? Anak gadis itu tidak baik keluyuran tiap malam. Kenapa sih mama terlalu banyak mengatur? Pantesan aja papa nggak tahan diatur terus. Siska nggak betah mah, stres tinggal rumah kecil. Masih untung kamu tidak kehujanan. Jangan bicarakan lagi soal papa kamu. Semuanya ini gara-gara mama kan? Coba kalau mama mau dioperasi mioma, papa nggak akan ceraikan mama. Jadi kamu salahkan mama. Dasar anak katuli untung. Saya cemas. Tindakan saya menandatangani slitan perdana bisa membuat saya masuk penjara, saya. Jangan khawatir, Mas. Penerima dana itu kan bekas teman kuliahku. Jadi pasti rahasia ini akan terjamin keamanannya. Kamu yakin? Ya iyalah. Nggak usah khawatir deh, Mas. Sekarang kita tidur yuk. Sudah waktunya aku kuras semua harta si tua bangka ini. Firman sayang, akhirnya impian kita bisa juga menjadi kenyataan. The dream comes true, baby. Dan nanti mampuslah si tua bangka ini. Karena dia akan masuk penjara akibat penggelapan uang perusahaan. Assalamualaikum.
Bu, buka Bu. Di, ada apaan sih? Kok malam-malam begini kayak dikejar hantu? Siska baru saja pulang. Celaka Bu, sekarang kita ke kamarnya Siska. Lisa bilang Siska mau bunuh diri Bu. Astagfirullahaladzim. Siska! Ayo Bu, Ya cepetan Allah. Bu. Ayo Bu. Siska! Siska! Sis, buka Sis. Siska! Adek, ibu khawatir terjadi sesuatu pada Siska. Gimana adek? Iya udah Bu, saya dobrak aja deh Bu. Sis, buka. Siska! Siska. Astagfirullahaladzim, Siska. Ya Allah! Siska! Oh, oh. Siska! Siska! Kenapa ambil jalan pintas ini, nak? Mama sayang sama Siska, Mama sayang. Sudah Bu, sudah. Sekarang kita bawa aja Siska ke rumah sakit Bu. Cepat deh. Biar Bu, saya gotong. Ya Allah, hati-hati deh, hati-hati. Maaf kalau saya lancang, Pak. Tapi informasi ini penting sekali untuk Bapak ketahui segera. Informasi tentang apa? Pak Yanto telah perintahkan Kepala Divisi Keuangan untuk mentransfer dana dari bank kita sebesar 5 miliar secara ilegal, Pak. 5 miliar? Kamu kok bisa tahu? Dan kira-kira dana itu untuk apa ditransfer? Kata Pak Yanto sih, dana itu untuk membeli rumah mewah, Pak. Dan saya kan sekretarisnya, pasti tahu dong. Bagus. Neni, saya sengaja perintahkan Pak Yanto untuk pergi ke beberapa cabang di daerah supaya kasus ini mudah diungkap. Ini kriminal. Maksud Bapak? Saya sudah kontak pihak yang berwajib supaya segera menangkap Pak Yanto sepulangnya dari daerah nanti. Selamat menikmati dinginnya lantai penjara, playboy tua. Siska, sebagai orang yang beragama, kita tuh tidak boleh putus asa. Apalagi punya niat mau sampai bunuh diri. Itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Siska masih syok dengan perceraian Mama dan Papa. Kita juga syok, Mama juga syok. Tapi kita tidak boleh meratapi nasib terus-menerus ya. Siska hanya membayangkan kehidupan kita akan tambah sengsara tanpa Papa. Mama akan buktikan kita bisa sukses tanpa Papa. Seorang teman baik Mama mau bantu kita. Pokoknya apa yang Siska mau, pasti Mama dukung. Teman Mama itu kan pialang saham. Siska nggak setuju dia kan pacar Mama waktu muda. Mana mungkin orang seperti itu bisa dipercaya, Ma. Pokoknya Siska nggak tahu kenapa Siska nggak suka aja sama Om Firman itu. Siska, Mama tuh lebih tahu teman Mama daripada kamu. Oke, itu hak Mama. Tapi Siska juga punya hak untuk menentukan jalan hidup Siska sendiri. Siska, kamu kenapa sih jadi keras kepala gitu? Dulu kamu penurut. Jadi rumah yang di ujung yang tempo hari gue jual itu dibeli sama tuh jande. Betul, Bos. Umurnya kira-kira 40 tahun. Namanya Ibu Yanti. Orangnya cantik sekali, Bos. Benar. Iya, Bos. Ini Bos fotonya. Tuh. Wah, boleh juga mata lo. Yang begini sih bukan yang cakep lagi nih. Lah tenggorokannya masih bening nih kelihatannya nih. Lu berdua kan pada tahu. Gue kagak boleh ngelihat ada jande yang nggak gue kawinin di kampung nih, ya kan? Nah sekarang gini, lu berdua cari bagaimana ngerayu dia supaya mau kawin sama gue. Jangan khawatir, Bos. Saya sama Bopeng akan berusaha mencarinya. Tapi Bos juga ikut bantu dong. Bantu apa lagi, Pel? Lah kan percuma gue gaji lu pada. Jangan marah dulu dong, Bos. Untuk ngurus usaha kita,
Bos kan suka pakai ilmu pelet. Bener juga. Kok gue jadi lupa? Selama ini kan gue bisa dapetin perempuan-perempuan yang jadi bini gue. Kan pakai ilmu pelet yang diajarin sama guru gue. Menginvestasikan uang di bursa saham adalah pilihan yang paling tepat pada saat ini. Justru saya percaya atas saranmu untuk investasi di kantormu. Tapi saya sangat berharap kejujuran kamu. Karena ini sisa uang pemberian suamiku untuk modal penumpang hidupku dan anak-anakku. Karena anak-anakku masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yanti, kita ini kan teman baik. Apalagi dulu kamu pernah jadi pacarku. Jadi percayalah padaku. Aku akan menjaga dana itu sebaik-baiknya. Dan kapan saja kamu butuh dana itu, akan aku transfer ke nomor rekeningmu berikut profit. Gimana? Oke kan? Baik kalau begitu Firman. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ini kesempatan bagus buat lo. Habis banget. Lo jangan sia-siain omong itu ya. Awas lo. Ayo cepetan. Siska, ayo gue antar lu pulang. Nyokap lu bilang lu harus